Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif kayak fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue dapet kesempatan buat nyobain sebuah tas yang sebenarnya memang ini adalah salah satu tas impian gue dari dulu. Oke, langsung aja daripada banyak basa-basi, ini adalah sebuah tas backpack dari brand Peak Design. Kalian bisa lihat ya, tampangnya mantep banget. Di sini gue dikirimin yang warna abu-abu, tapi kalau kalian yang doyan warna mungkin warna hitam stealth gitu, mereka juga ada. Ada 3 pilihan warna setahu gue, tapi ini yang warna abu-abu dan menurut gue aesthetically ini cakep banget. Kenapa gue bikin video soal tas ini? Jadi mereka memang lagi campaign. Kalau kalian klik link yang ada di deskripsi, itu via Blibli, ada event 12-12 dan kalian bisa mendapatkan tas ini dengan diskon khusus. Kalau nggak salah dari Rp4.080.000 jadi Rp3.980.000. Dan ya, kalau memang kalian sudah mengincar tas Peak Design, menurut gue itu wajib dikonsider. Dan kita preview lagi tasnya, apakah dia worth it dengan harga tersebut. Sebenarnya sih gue akan bilang worth it karena gue memang mengidam-ngidamkan tas ini dari dulu. Cuman ya budget gue dulu itu belum mencukupi ya. Dan akhirnya gue dapet kesempatan buat nyicipin langsung. Nah, apa sih bagusnya tas ini untuk para kameramen gitu kan, atau videographer atau fotografer? Kita akan bahas. Jadi ini namanya adalah Peak Design Everyday Backpack kalau nggak salah ya. Ukuran 15 liter, zip V2. Atau nanti teksnya dikasih tahu aja sama Eko nama tas komplitnya apa. Nah, di sini pertama yang kita bisa lihat adalah estetik. Estetiknya menurut gua cakep banget ya untuk sebuah backpack, kayak ya simple, minimalis dan modern gitu. Ya, gue di sini bukan sales ya, jadi kita tidak perlu terlalu panjang bahas ini. Tapi ya, ini preferensi masing-masing. Tapi menurut gue ini adalah tas dengan tampang yang sangat cakep. Dari segi bobot juga dia enak loh, bobotnya apa ya, enteng gitu. Jadi mungkin nggak terlalu menambah bobot gear bawaan kita. Memang nanti berat dari tasnya itu mostly adalah dari gear bawaan kita. Lalu dari segi penggunaan nih, kalian bisa lihat dia ada handle di samping kalau kalian mau bawa miring kayak gini, atau ya mau pegang kayak gini, atau dari atas juga ada gitu kan. Jadi udah banyak handle grip yang bisa kalian pegang. Apalagi ini adalah tas kamera, jadi kalian perlu banyak pegangan sebenarnya buat kayak ngambil-ngambil kamera dan lain sebagainya. Walaupun ini everyday backpack sih, jadi tas teknologi kalian naruh-naruh gadget juga masuk gitu, nggak harus kamera. Nah, kita tapi mulai dari sisi luar dulu. Nih di sisi luarnya desainnya kayak gini. Dia juga ada beberapa apa ya, tempat untuk mengaitkan tali gitu. Kalian bisa lihat nih ya. Mungkin gue liatin dari kamera atas. Di sini ada tempat buat ngaitin tali, di sini juga ada. Dan nantinya kalian bisa strap gitu. Misalkan kalian mau bawa barang yang agak overload, nggak bisa dimasukin ke dalam, mungkin misalkan bawa drone DJI Phantom mungkin di sini, lalu kalian ikat, atau kalian bawa tripod juga bisa. Nih di sisi bawah juga dia punya nih, ada 4, kalian bisa set. Ya, kalian bisa apa ya, bereksperimen sesuka kalian. Untuk penggunanya sendiri dia dikasih talinya ada di kantongnya. Jadi kurang lebih kayak gini, kalian bisa pasang. Bentar, biar nggak terlalu ngelipet. Nah, kayak gini nih. Lalu di kantong sini juga ada. Gua akan praktekin. Misalkan kayak gini. Nah, ini kalian bisa bawa sesuatu gitu kan, bawa drone atau apa, lalu kalian juga bisa kencengin. Kalau agak terlalu longgar gitu kan, set bisa bawa drone. Tapi ya untuk contoh ini kita copot dulu karena jadi terlihat kurang praktis, maksudnya kurang minimalis gitu kan, jadi agak ribet dan gak ada contoh gearnya juga. Jadi kita copot dulu. By the way, ini juga dia talinya nggak harus dari kantong ya. Jadi dari kantong ini juga dia bentuknya sama kurang lebih kalau bisa kelihatan, dan kita bisa copot. Sistemnya sama, kita dorong ke dalam dan dia kayak gini depan belakang. Jadi kalian bisa bener-bener akalin, misalkan mau naruhnya kayak gimana, antara atas sini mungkin dengan bawah sini. Nah, kayak gitu kan mungkin lebih enak. Ya kalian bisa bereksperimen karena banyak banget poin-poin tempat untuk menggantungkan si talinya ini. Jadi ada di sini, ada di sini, ada di bawah. Ini lihat dari kamera atas, ada di bawah. Lalu di sisi belakang juga ada nih ya, di strap ini. Nah, kalian nantinya tinggal menyesuaikan aja
kira-kira yang sesuai dengan gear kalian itu ditaruh di mana. Tapi sementara gue taruh dulu ke kantongnya karena kita nggak akan praktekin. By the way, kantongnya ini juga elastis dan elastisnya nggak berasa murah ya, karena dia bisa gede banget elastisnya. Ada bahan kayak gini nih. Nih, bahan elastisnya menurut gue cukup bagus dan harusnya botol minum yang cukup gede bisa dimasukin ke sini. Ini juga. Ini gue masukin dulu ya talinya. Lalu di handle yang ini kita juga dapet key holder, jadi kita bisa taruh kunci ya. Dan ini sebenarnya bisa kita copot sih, tapi ya kalau kalian prefer pakai udah dapet. Dan modelnya yang kayak rilisnya Peak Design banget ya, kayak strap mereka. Gimana ya bukanya? Oh gini, asik lah pokoknya buat yang udah paham dengan Peak Design. By the way, Peak Design juga sebuah brand yang memang udah punya pamor ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai tas Peak Design keluar, itu biasanya fotografer atau videografer yang udah ngerti akan paham gitu gengsinya. Wah, dia sudah pakai Peak Design gitu. Sangat mantap. Lalu untuk kantongnya sendiri dia juga desain ada sedikit lubang ya. Jadi kalau misalkan ada cairan tumpah mungkin didiemin aja lama-kelamaan kering, karena kalau kita berdiriin otomatis cairan tersebut akan turun. Nih kalian bisa lihat nih, di keduanya ada little details yang menurut gua sangat menarik. Lalu kita beralih ke sisi belakang dulu. Sisi belakang kalian bisa lihat terms of design ini benar-benar Peak Design banget ya. Makanya desain itu sudah menjadi nama belakang mereka juga karena desainnya keren banget guys. Nah, ini strapnya dengan aksen warna yang pakai leather juga di sini. Lalu di sini abu-abu misty, ada brown leather. Ini menurut gua asik banget dari segi estetik, benar-benar sebuah tas yang bisa diapresiasi secara tampang gitu kan. Dan ini juga untuk ngencengin, kayak kalau misalkan tas biasa tuh ada ceklek gitu biar lebih ngegrip di badan kita. Ini dia juga ada tapi sistemnya berbeda. Gue cobain dulu ya. Nah, ini kita bisa pasang kayak gini. Dia lebih ngegrip dan bisa dikencengin juga seperti biasa ya. Tapi ini udah pas, udah ukuran gue gitu kan. Tapi wow, gue ngeliat dari layar atas, wow, tampan sekali ya, fotografer profesional menggunakan Peak Design gitu kan. Dan ya itu masih dari luarnya. Ini juga belum selesai luarnya ya, kita harus lanjut dulu. Nah ini untuk strapnya ini bisa muter kayak gini. Jadi kalau lagi nggak dipakai, kalian buat akses lebih gampang, ini bisa diputar kayak gini. Atau kalau mau dipakai, ya ini balikin lagi kayak gitu. Lalu buat kalian yang demen jalan-jalan, ini juga bisa dilewatin buat koper. Jadi pegangan koper kalian tuh bisa dimasukin ke sini dan dia jadi nggak usah kita gendong-gendong. Dan ini yang menarik, detail banget karena dia menggunakan magnet biar tetap rapih gitu kan. Karena biasanya tas-tas lain tuh pakai velcro yang bukanya mesti zret. Ini nggak, buka tinggal plek, bisa masukin, atau kalau nggak dipakai rapih. Jadi kenapa pakai magnet juga biar ininya nggak ngample-ngample gitu, terlihat rapih kayak gini. Jadi sangat diapresiasi. Itu juga tujuannya lebih ke desainnya menurut gue, agar desainnya tetap terlihat rapih, tetap terlihat cantik gitu kan di mata. Dan ya itu dari segi luarnya yang pengen gue bahas. Sekarang kita mulai ke kabinet-kabinetnya. Nah ini untuk aksesnya juga menarik banget. Pertama gini, pintunya ini dia cukup unik. Gue akan liatin dari kamera atas, jadi tasnya gue balik. Pertama kalian bisa buka sampingnya, ini ada sliding di sisi bawah. Kita buka kayak gini. Dan kalian dapat full akses untuk bagian sampingnya. Ini kita keluarin dulu ya, isi contoh. Dan ya ini kapasitasnya 15L, jadi 15 liter gitu kan. Dan gua rasa udah cukup untuk kalian pengguna mirrorless sekarang ya, yang ukurannya compact dan mungkin beberapa barang teknologi lain seperti power bank, gadget dan lain sebagainya. Ini udah mantap banget. Nih kalian dapat full akses di sini. Di sini juga selain kalian dapat full akses buat ke bagian utamanya, kalian juga dapat beberapa kantong. Ini gua liatin aja. Di sini pakai magnet bukanya. Ini ada kantong segini dalamnya, ada magnetnya. Lalu di sini ada sleting. Dan sletingnya di dalamnya ada kantong kecil-kecil lagi. Kalau kalian kelihatan, bentar tuh. Jadi ini kantong, di sini ada kantong kecil lagi, ada 2. Buat kalian naruh banyak, bisa memori, bisa. Bahkan di sini nih bahannya tuh halus ya. Menurut gua ini bisa kalau kalian mau naruh filter tanpa case. Tapi ya buat kalian yang mungkin berasa tidak aman ya pakai case nggak masalah. Tapi yang jelas ini gua kasih tahu aja ini halus gitu. Jadi buat kalian naruh filter, mungkin filter UV atau filter CPL dan lain sebagainya, bisa taruh sini. Di sini bisa taruh duit mungkin, atau memory card dan lain sebagainya, baterai-baterai kecil bisa.
Kayak gitu. Nah, kalian nggak prefer nih buat buka yang sebelah sini? Mungkin kan orang punya preferensi masing-masing. Ya kalian bisa buka yang sebelah satunya. Jadi dua-duanya bisa dibuka gitu. Dan kalian akan mendapatkan akses yang sama, full akses. Dan kurang lebih sama, kita juga dapat ini kantong di sini pakai magnet untuk secure-nya. Lalu ada sleting di dalamnya. Ada 2 kantong lagi. Bentar. Sama seperti tadi ya, gue nggak tahu itu kelihatan atau enggak. Dan ya kayak gitu, dapat full akses juga ke dalam. Dan ini sebenarnya ini ditempel pakai velcro. Jadi kalian bisa atur ukuran kabinet yang atas, yang tengah, atau yang bawah. Atau ini mau dipentokin ke bawah, atau yang ini nggak pakai, cuma bagi 2 kabinet, itu bisa. Bagi partisi mungkin ya bahasanya. Jadi ya sesuai pengaturan dan ukuran gear kalian. Mau ada satu yang gede banget, sisanya kecil, atau sama-sama gede gitu ukurannya, ya kalian bisa menyesuaikan. Dan ini namanya kalau nggak salah origami ya, origami part atau apa gitu. Dan ya itu dia, kalian bisa buka dari samping juga persis seperti sebelah satunya. Jadi mau kanan mau kiri itu bisa dibuka. Dan yang menarik, jadi gini, kalian bisa atur gear kalian peletakannya kayak gimana dan pengaksesannya kayak gimana. Karena kita juga bisa. Jadi di atas ada 2 velcro, bukan velcro sorry, ada 2 zipper lagi. Kalau kita buka kayak gini, kita bisa buka atasnya doang. Jadi maksud gua kalian langsung dapat akses ke bagian atasnya doang gitu. Ini pun bisa kita atur ya, kayak oh ini mungkin terlalu gede bagian atasnya, gue pengen atas buat naruh gadget-gadget kecil aja, ini bisa kita majuin gitu loh untuk si velcro-nya ini. Nanti gue contohin. Tapi ya ini kalian bisa dapat akses atasnya doang. Kalau buka zipper yang atas bisa sampingnya doang, bisa samping sini, bisa sampingnya juga sedikit doang. Mungkin nggak usah buka full semua, atau ya kita di full akses dapat semua. Lalu di sisi atasnya ini ada kantong lagi di sini. Mungkin kalau kalian mau naruh apa ya, di sini ada sesuatu, tapi ya ini barangnya Peak Design juga. Tapi yang jelas di sini ada kantong lagi, dan ya maksud gua semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan ini kalau kita tarik ke bawah, nah ini praktek biar makin jelasnya ya. Nah ini dia, ini bisa kita copot si velcro-nya dan bisa kita atur. Ini namanya origami, kalau nggak salah origami part gitu. Jadi dia bentuknya, nah bisa dilipat gini dan sudah disiapkan ya. Jadi bahkan kita bisa atur kalau kalian lihat dari atas ya. Jadi dengan gua lipat bagian ini nih, kalau misalkan gua pasang di sini ada ruang kosong. Jadi kalau misalkan ada gear kalian yang bentuknya mungkin L gitu, kayak misalkan kamera dengan lensanya bisa jalan kayak gitu, atau ya ini juga bisa gua lipat. Jadi kayak menarik gitu ya. Atau yang sebelah sini yang mau dibuka, gue contohin aja. Ini misalkan gue lipat di sini, tek, lalu yang ini udah nggak usah diubah-ubah, kita pasang lagi dia pada si velcro-nya. Kalian bisa lihat maksud gue di sini. Nih, ini jadi nggak ketutup gitu loh. Ya ini balik lagi sih. Cuman ya kalian ngerti maksud gue. Kalau misalkan kalian butuh kabinet yang full, si origami ini fleksibel gitu. Kalian butuh nutupin semuanya kayak gini. Jadi dari atas ketutup bisa. Atau kalian pengen ininya kebuka. Jadi kalau buka dari atas, Jadi kalau buka dari atas kayak gini. Ada ruang, misalkan gear kalian panjang atau kalian pengen buka bagian atas tapi bisa ngakses yang tengahnya juga kayak gini. Bisa gitu. Jadi semuanya tuh menyesuaikan aja dengan preferensi kalian masing-masing. Ini bisa diatur gitu loh untuk velcro-nya. Ya standarannya sih mungkin yang akan banyak dipakai orang ya, karena orang ada yang males untuk ngubah-ngubah, tapi ada juga yang mungkin, wah ini bisa menyesuaikan banget, gue butuh kayak gini. Nah itu bisa. Dan ya itu untuk kabinet utamanya, menurut gue jelas sangat menarik ya dari segi functionality, bener-bener kayak fleksibel, mau dipakai kayak gimana pun bisa. Dan mungkin kalian masih nanya, tempat laptopnya di mana? Karena hari gini nggak bawa laptop gitu kan, nggak asik, apalagi buat fotografer atau orang-orang yang demen gadget. Nah, dia ada di sebelah sini. Jadi aksesnya berbeda, dia bukanya dari atas, kita buka kayak gini. Nah, dia punya mulut yang berbeda gitu ya. Tapi ini juga menarik karena gue harap bisa kelihatan dari kamera atas, tapi di sini ada beberapa bagian juga, ada beberapa partisi. Jadi kalian bisa taruh laptop di sini. Lalu ini ada bisa digeser gini, dan ini magnet ya. Luar biasa, gue demen banget nih, Pak. Di tas ini banyak manfaatin magnet. Nih, sorry.
Nih, ini kalau ditarik, tek, dia magnet. Dan di sini kalian bisa taruh lagi, entah laptop yang seukuran atau mungkin di sini gua rasa tablet karena dia nggak terasa terlalu dalam untuk yang kedua. Tapi selain dua ini ada pembagian dua, di sini juga ada lagi kantong. Tek. Cuman yang ini lebih cetek gitu ya, cuman setelapak tangan gua ini. Dan ini ada kantong kecil lagi di sini untuk detail-detail kecil yang mau kalian taruh gitu. Untuk ukuran sih gua nggak tahu ya. Ini kan yang versi 15 liter, jadi mungkin gua rasa cuma bisa buat laptop ukuran 14 inch ke bawah. Buat yang lebih gede mungkin perlu tipe tas yang liternya lebih tinggi juga. Tapi ya itu menarik buat laptop 14 inch ke bawah, 13 inch menurut gua itu udah oke banget. Dan kita juga bisa taruh tablet di situ karena tadi ada dua bagian dan pemisahnya itu lembut ya. Sama kayak bahan yang tadi di samping ini yang gue bilang kalau kalian naruh filter juga aman. Karena dia bahannya tuh lembut banget, somehow memang terasa mahal gitu ya, memang benar-benar terasa tas yang premium. Tapi ya itu dia, gua harap sudah bisa memberi gambaran keseluruhan soal tas ini. Jadi gua recap dikit, apa yang hebatnya dari tas ini? Desain, checklist, desainnya udah cakep banget. Dan functionality, mungkin ini preferensi tapi menurut gua sudah banyak men-checklist juga. Kalian mau tipe yang buka dari samping bisa, buka samping kanan bisa, samping kiri bisa, ada handle juga di kedua sisinya. Jadi buat buka-buka harusnya lebih gampang. Atau mau tipe yang bisa buka atasnya doang dan langsung akses beberapa gadget kalian, bisa juga. Karena sletingnya di sini ada kalau mau buka dari samping. Jadi kepikiran aja gitu ya. Orang-orang Peak Design tuh kepikiran aja mendesain tas seperti ini. Lalu kalian mau bawa laptop bisa. Mau traveling buat taruh di koper bisa, biar nggak repot gitu ya, biar kayak gini kan biasanya ini soalnya standar untuk tas-tas kedoyanan traveler karena bisa nempel dengan koper. Dia bisa juga. Lalu gue bawa barang yang agak berlebih nih muatannya, misalkan bawa drone gitu yang nggak bisa dimasukin ke dalam lagi, DJI Phantom bisa tinggal di strap gitu tadi, pakai yang tadi. Dan strapnya juga didesain agak rapih gitu, nggak berantakan. Karena beberapa tas ya kayak punya gue juga bisa bawa tripod lebih gitu, di strap bisa, tapi tidak didesain gitu, lebih ke arah gue ngakalin sendiri ini gimana caranya tripod bisa diikat di luar. Tapi di sini semuanya well design sesuai dengan kebutuhan. Dan kayak yang kalian lihat tadi isinya udah gua keluarin ya buat contoh-contohnya. Dan tas ini masih terlihat tampan tanpa isi gitu ya, kokoh gitu. Bener-bener tas yang mungkin ditujukan buat bawa-bawa gear produksi atau gear-gear syutingan kalian atau gadget-gadget kalian karena kokoh banget gitu. Udah bener-bener tampan. Dan gue nggak perlu contohin gue pakai lagi karena tadi udah ada ya. Tapi ya itu aja. Dan jujur aja, gue baru pertama nyobain impresi dari sebuah tas Peak Design gitu kan, dari brand Peak Design, dan ini sama sekali tidak mengecewakan. Ini bener-bener ngeracunin gue dan gue mulai consider jadinya. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas, semoga bisa memberikan kalian referensi kalau yang mungkin lagi nyari tas untuk alat-alat produksi kalian, atau buat kalian traveling, atau memang kalian sudah ngincer Peak Design dan pengen cari video yang menjelaskan isinya. Gue harap video ini sudah memenuhi kebutuhan tersebut. Dan ya, gue ingetin lagi, kalau kalian tertarik, jangan sampai lupa ikutin diskonnya. Cuma sampai tanggal 13 Desember, jadi harusnya udah berjalan sekarang ya. Even 12-12, kalian bisa dapat diskon. Klik aja link yang ada di deskripsi. Oke, itu aja buat video kali ini. Kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Gue udah berapa kali ngomong itu aja